Terima kasih. Selamat siang, selamat berbahagia untuk kita semua. Sebelum saya sampaikan tentang materi yang kita siapkan, karena saya cuma mencoba mengikuti apa yang disampaikan, yaitu tentang peraturan dan masalah aktivitas pedagang kaki lima, dalam hal ini kebijakan pemerintah dan keterbatasan dari PKL. Sebelum saya sampaikan tentang materi, satu, kami memperkenalkan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Ini sudah ada sejak Pak Menteri Koperasi Hadi Sasono, jadi sebenarnya sudah sangat lama. Cuma memang ada beberapa hal yang dalam perkembangannya di daerah-daerah ada yang cukup punya kekuatan sehingga bisa mendorong lahirnya peraturan daerah yang menyebutkan dengan jelas bahwa Asosiasi Pedagang Kaki Lima adalah salah satu pihak yang harus dilibatkan ketika melakukan pembinaan dan penataan PKL. Nah, untuk di Jakarta hal ini belum terjadi. Saya pikir itu yang kami bisa sampaikan, memperkenalkan diri, dan saya sebagai penasehat untuk APLI DKI, dan di tingkat pusat saya sebagai humas di APLI pusat. Peraturan dan masalah PKL kami coba sampaikan bahwa apa sih sebenarnya masalah permasalahan dari PKL itu sendiri. Dari perjalanan kita, kami melihat bahwa yang dibutuhkan PKL itu hanya perlindungan dan kenyamanan dalam berusaha. Artinya butuh modal, mereka juga sudah tahu ada jalan, ada caranya, dan seterusnya mereka sudah tahu. Butuh pelatihan manajemen marketing dan seterusnya, dia lebih paham mencari resource yang murah dengan kualitas yang baik dan seterusnya, mereka paham. Nah, sebenarnya yang kemudian tidak dalam kuasa mereka adalah ketika bicara tentang perlindungan terhadap hak mereka berusaha dan kenyamanan dalam mereka melakukan kegiatan usaha. Artinya perlindungan tidak jelas, lokasi yang diizinkan di mana, yang tidak diizinkan di mana, kemudian tidak jelas siapa yang harus jadi tempat dia mengadu, gitu kan? Apakah ke preman, apakah ke ormas, apakah ke oknum, gitu. Bahkan saya tidak menyebutkan tempatnya di mana, tapi ada salah satu tempat yang kita sempat prihatin, kita lihat secara langsung. Satpol PP pagi sarapan di situ ya no charge kan, gitu, nggak ada bayar. Tapi kalau pas gusur mereka ya juga rasanya nggak kenal, gitu, tetap digusur aja. Ini bagian yang terjadi di masyarakat kita. Di beberapa tempat bendera ormas kita bisa lihat, dan itu udah jelas sekali. Udah bendera ormas itu menentukan kamu harus bayar berapa satu hari di sini, gitu kan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini menjadi masalah bersama yang negara harus hadir dalam urusan ini. Nah, kehadiran negara sebenarnya seperti apa? Undang-undang kita sudah jelas. Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah itu sudah sangat jelas sekali menyebutkan tentang pedagang kaki lima. Jadi di pasal 13 ayat 1 itu menyebutkan tentang memberi kesempatan berusaha, dan ada kata PKL di situ, pedagang kaki lima, jelas. Bukan pedagang kreatif lapangan seperti yang dibilang oleh Menteri Pariwisata kemarin ketika membuat kesepakatan 3 menteri. Ini pedagang kaki lima. Nah, kemudian dalam peraturan pemerintah di 2012 sudah jelas sekali bahwa tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu menyebutkan bahwa adanya pemberdayaan sosial terhadap kelompok. Salah satu kelompoknya adalah kelompok pedagang kaki lima, itu di penjelasan peraturan pemerintah ada.
Kemudian bicara tentang peraturan presiden dan peraturan menteri 125 sudah ada tentang peraturan presiden tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan. Dan luar biasanya ada tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL tingkat pusat. Itu yang di dalam tim itu ada 9 menteri dan 1 kepala badan. Ini kan luar biasa sebenarnya. Kalau kita bicara negara mau hadir, oh ini sudah luar biasa. Koordinatornya adalah Menteri Dalam Negeri. Kemudian keluarlah lanjutan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penataan dan pemberdayaan kaki lima. Berikutnya kita coba melihat DKI. DKI Perda 44 2003 sudah jelas petunjuk pelaksanaan perpasaran swasta yang tadi disampaikan. Sampai sekarang kita selalu mempertanyakan itu dan alhamdulillah belum ada jawaban yang jelas. 2007 ada Perda nomor 8 tentang ketertiban umum. Itu sudah sangat jelas PKL itu ya pedagang yang menggunakan sarana prasarana kota dan fasilitas umum. Jadi kalau bicara PKL kok nggak boleh berdagang di trotoar? Pertanyaannya, ya kalau dagangnya di pasar, dia bukan PKL lagi, dia pedagang pasar. Asosiasinya bukan APRI lagi, tapi asosiasi pedagang pasar APSI. Jadi kalau bicara PKL, ya memang PKL pakai fasilitas umum. Di taman-taman dia jualan, di traffic light dia jualan, ya pedagang kaki lima. Kalau sudah ditaruh di pasar, ditaruh di satu super blok dan seterusnya, ya kalau saya bilang ya itu sudah pedagang pasar. Permanennya ada di situ. Jadi ini yang mestinya bagian yang perlu kita diskus lebih lanjut. Sebenarnya PKL itu harus dalam definisi yang seperti apa sehingga negara ada kejelasan hadir dalam konteks ini. Perda 33 pengaturan usaha mikro yang pengaturan tempat usaha mikro PKL. Ini yang kami sesalkan 10 ini memang keberadaan asosiasi pedagang kaki lima tidak dihitung. Artinya kalau bicara asosiasi profesi maka ada profesi kontraktor, ada KPNC, ada seterusnya dan seterusnya. Ketika kemudian negara mempunyai proyek-proyek yang kemudian harus melibatkan profesi, maka sertifikasi profesi menjadi penting. Tidak mungkin ketika negara ada pekerjaan konsultan, kemudian pengusaha konsultan yang ingin terlibat di dalamnya itu tidak teregistrasi sebagai anggota asosiasi profesi konsultan, asosiasi profesi pengusaha konsultan, namanya dan seterusnya. Nah ini keberadaan APRI di Jakarta masih belum, walaupun dalam sebuah kontrak politik bertanda tangan di atas meterai yang bertanda tangan adalah Insinyur Haji Joko Widodo, itu sangat jelas pada saat beliau akan menjabat pada saat beliau melakukan kampanye, kami teman-teman DKI sudah pernah melakukan komunikasi dan beliau membuat sebuah pernyataan apabila menjadi gubernur akan melibatkan asosiasi dalam agenda kegiatan penataan kaki lima. Dan it's bullshit kan gitu, itu omong kosong. Hanya masalahnya teman-teman ini kan, saya menganggap teman-teman pedagang kaki lima ini teman-teman yang baik. Jadi ketika dibohongin pun tak suruh lapor ke polisi juga nggak mau gitu kan. Ini kan kebaikan yang luar biasa. Udah di atas meterai ini kan udah bukan hanya janji politik, tapi sudah janji hukum karena sudah bertanda tangan di atas meterai. Dan sampai sekarang teman-teman APRI DKI yang saya rasakan sih belum pernah diajak ketika akan melakukan penataan dan seterusnya. Ini bagian lain dari cerita seputar DKI yang kami tahu. Kemudian apa nih PKL dengan masalahnya kan gitu. Lanjut, di sini kita bisa melihat sebenarnya etikanya sudah jelas nih, udah ketemu pemerintah,
dari pusat sudah bicara penataan pemberdayaan. PKL kami sudah memahami bahwa urusannya adalah perlindungan dan kenyamanan usaha. Kemudian yang menjadi konklusinya seperti apa? Di titik tengahnya kami pertanyakan solusi program partisipatif. Mungkin apa Mbak Ida tadi, Mbak Dian. Nah, Mbak Dian tadi apa agak kurang sepakat partisipatif. Kalau saya tetap mempertanyakan program partisipatif karena negara punya kewenangan untuk mengatur semuanya, sehingga negara mesti jadi tim leadernya. Bahwa kemudian dalam komunikasi itu seperti apa, nah ini lain ceritanya, antara sosialisasi kemudian diskusi mencari solusi. Oleh karenanya kami lebih suka menyebut penataan kaki lima atau pengembangan kawasan dan seterusnya itu kita perlu bicara tentang multi stakeholders. Jadi semua pihak terlibat, mulai dari perencanaan dan seterusnya sampai di pengelolaannya. Jadi jangan kemudian pengelolaan nanti swasta nih, pengelola swasta yang cukup merasa investasi besar di situ, dia akan mencoba mendapatkan mengambil kemanfaatan besar di situ dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau itu menjadi semacam usaha bersama, oke, swasta sementara lahannya kosong daripada ditinggali sama preman-preman gitu kan. Akhirnya besok kalau mau bangun kesulitan, kenapa nggak bareng sama PKL umpamanya, kayak yang kita lihat umpamanya belakang kantor Kementerian Koperasi itu kan masih ada lepas jalan bagus, lepas jalan yang sangat lebar, yang dulunya yang untuk kaki lima itu sepertinya udah mulai ditata. Ada tanah kosong di belakang itu yang sebenarnya sangat mungkin untuk kemudian masuk aja ke situ, parkirnya di situ, pedagang kaki lima di situ dan seterusnya, seperti yang di depannya Trans TV ya. Sekarang kan ada juga itu. Jadi yang kayak gitu di aturan juga ada tentang kelompok-kelompok pengelolaan itu ya Pak ya. Artinya ini maksudnya ini dikelola swasta. Artinya dikelola swasta, kalau saya lebih suka ini dikelola bersama kan gitu. Jadi ada lokasi binaan, ada lokasi apa dan seterusnya, terkendali. Jadi ini dari situ, dari masalah multi stakeholder dan seterusnya, saya coba mereview beberapa hal dari DKI. Lanjut. Jadi Pak Ahok ini 28 bulan 5 2014 itu mengatakan kita ingin bangun taman yang banyak supaya PKL bisa jualan di situ. Kalau kita mau kosongin lahan tidak akan bisa, jadi lebih baik dipakai PKL. Artinya daripada jadi kawasan kumuh dijadikan untuk PKL. Ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya, karena berikutnya Mbak, karena di Jogja juga seperti ini. Di bawah flyover itu tidak kemudian butuh taman yang harganya ratusan juta, dengan kalau tidak disiram berapa hari akhirnya ratusan juta itu hilang. Enggak. Di bawah flyover Jogja itu cukup di paving semua, ada bagian itu untuk parkir, sehingga PKL siang ada siapa yang jualan, sore ada siapa yang jualan, malam ada siapa yang jualan, beda-beda. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Siapa kok Ahok ini bicara, ini bukan sesuatu yang luar biasa dan bukan sesuatu yang sulit gitu loh. Artinya banyak sekali nih. Kebetulan kami ada di Jakarta Timur. Kalau kami jalan Tebet flyover bawah rel, itu yang di situ tuh sudah sangat jelas sekali kreditnya luar biasa. Dari mana kreditnya? Dari Metro Mini yang berhenti karena dia muter, ya kan? Kemudian dari mana lagi? Tukang ojek. Dari mana lagi? Kaki lima, bajai dan seterusnya. Sementara ada lahan di bawah jembatan itu yang sangat luas, yang cukup hanya dipagari dan tidak dipakai buat apa-apa.
Nah, kalau kita mengajak masyarakat yang terlibat di situ untuk berdiskusi, kongko bareng, ngopi bareng di situ, sebenarnya gimana sih solusinya? Oh, kalau yang keluar dari Bukit Duri masuk itu rata-rata motong jalan, ini yang bikin macet. Nah, karena ini lawan arus, rata-rata yang banyak seperti itu adalah sepeda motor. Ngapain sih bawah kolong tidak dibikinkan 2 meter untuk kemudian sepeda motor bisa melintas? Ini bagian yang bisa diselesaikan. Metro Mini berhentinya di bahu jalan, ya di ruas jalan itu. Kenapa sih nggak dipotong aja tikungan itu, kemudian ada 2 atau 3 Metro Mini bisa parkir di situ, sehingga penumpang masuknya berarti Metro Mini ada di bawah kolong umpamanya. Ini kan bagian-bagian yang kita bisa selesaikan dengan baik ketika melibatkan masyarakat dan pengguna yang di sekitar itu. Kalau teman-teman yang pakai sepeda motor mungkin pernah melintas di Kolong Semanggi. Itu di jam-jam tertentu asik juga ternyata nongkrong di situ gitu kan. Pas siang-siang, mungkin pas jamnya istirahat, pas lintasan, kita bisa dengan santai duduk di situ, ada tukang ini dan seterusnya. Lanjutannya apa? Urusannya gampang itu, menurut saya. Pemda memfasilitasi air bersihnya jelas, ada kotak tempat sampahnya jelas, mereka dipungut untuk bayar air, bayar sampah, pasti mau. Kemudian di situ dipastikan bahwa pedagang kaki lima yang ada di sini hanya berjumlah sekian, tidak boleh bertambah kecuali kesepakatan bersama dari teman-teman yang sudah ada di situ mendapat persetujuan dari pihak kecamatan umpamanya. Ini kan mereka bisa istirahat dan tempatnya juga nyaman gitu kan. Ini kan bagian-bagian yang kemudian bisa menjadi daya tarik untuk untuk penataan selanjutnya. Kemudian yang berikutnya tanggal 21 bulan September 2013, Ahok pernah menyampaikan membangun kios PKL yang buka 24 jam. Kios PKL akan ditempatkan sekitar Sudirman dan Tamrin. Nah, ini yang sampai sekarang kita juga tidak pernah tahu seperti apa sih sebenarnya, apakah untuk melengkapi kursi-kursi indah itu sehingga kemudian perlu ada PKL. Tapi kalau memang ya, kenapa juga PKL yang teman-teman kita jualan kopi keliling, kopi sepeda itu harus juga terusik? Kalau memang urusannya pengen 24 jam di situ, nah tukang sepeda itu mah keliling 24 jam bisa bergantian berapa shift kan gitu. Nongkrong di situ, nongkrong di kursi yang kursi taman yang indah itu gitu kan, mungkin berduaan atau bertigaan kan gitu, sambil ngopi enak juga. Cuma yang jadi masalah kalau kita berharap, ini pengalaman saya karena saya kecil di Temanggung. Waktu itu ada Bupati Pak Maskun Sofyan itu yang membawa Temanggung menjadi kota terbersih seluruh Indonesia. Saya masih ingat betul, kita nggak sempat bawa sampah itu lama-lama. Jadi kalau disuruh buang sampah di tempatnya, itu negara juga menyediakan atau pemerintah menyiapkan sampah yang terjangkau gampang gitu. Kalau Anda dilarang buang sampah sembarangan gitu kan, ya jangan kemudian nggak ada tempat sampah. Nah, kalau kita lihat kursi yang berjejer itu hanya 1-2 yang sampingnya tempat sampah. Nah, kalau saya nongkrong di situ sama bekas pacar saya umpamanya, sambil ngerokok, sambil ngopi, ini masuk saya mau bawa tenteng pulang gitu kan. Akhirnya kan taruh di situ, nyampah lah. Nah, kebetulan saya dan bekas pacar saya yang sekarang jadi istri itu suka jalan-jalan gini gitu. Jadi ini kan bagian yang saya melihat bahwa oh ini loh, ada bagian-bagian yang sebenarnya yang disampaikan itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Lanjut, kita bicara pasar malam, heboh lah seluruh dunia peradaban gitu kan, seorang gubernur membuat night market PKL kan gitu. Lah
kanal banjir timur itu nggak perlu sentuhan negara udah jalan. Negara nggak perlu hadir di situ udah jalan. Setiap mungkin Bapak Ibu yang pernah merasakan terganggu karena hari-hari tertentu masuk ke gang rumah oleh pedagang kaki lima malam, pasar malam dadakan itu, yang mungkin karena ada acara pengajian atau memang itu sengaja dibikin atas izin RW dan seterusnya, itu negara nggak perlu hadir di situ. Cukup hanya seorang koordinator ketemu ketua RW menyampaikan, Pak RW, bagaimana kalau kami berjualan di jalan ini? Kapan? Apa nih partisipasinya untuk RW? Oke, kami bisa berpartisipasi untuk RW begini. Lewat begitu RW-nya setuju, lewat SMS si koordinator ke semua pedagang. Tanggal ini tanggal ini di RT ini, jalan ini, siapa yang ikut? Satu hari 50.000. Oke, aku ikut. Udah ketahuan berapa yang ikut. Selesai. Nggak perlu yang heboh-heboh Amir gitu kan. Si Amir aja sekarang udah nggak pernah heboh kan. Ini sebenarnya bagian-bagian yang menurut kami kalau negara hadir akan menjadi luar biasa. Kanal banjir timur itu kalau pemerintah mau hadir di situ, ada bagian luar biasa, tidak sekedar kemudian pasar malam komedi putar atau tong setan dan seterusnya di situ yang bergantian orang, tetapi bisa juga di sini menjadi kawasan-kawasan tertentu, ini jualan apa dan seterusnya bisa ditata. Yang lain, ketika tadi menyambung tentang perpasaran swasta, sebenarnya ada lahan parkir dari mal-mal itu yang pada jam-jam tertentu nggak terpakai. Saya lupa dia ada di satu negara mana gitu kan. Itu kalau hari Minggu mal hanya boleh buka di atas jam 12 siang. Nah, dari pagi sampai jam 12 itu, itulah tempat pedagang sayur dari luar daerah menggelar dagangannya itu di parkir-parkir mal. Artinya daripada buang subsidi negara bensin untuk ke puncak gitu kan, daripada memperbanyak juga polusi udara hanya karena ingin belanja sesuatu di sana gitu kan. Ya, ketika kemudian Pemda ini bisa melakukan koordinasi dengan pasar swasta ini kan, bagian-bagian itu bisa didapatkan dengan lebih murah. Teman-teman mungkin taruh kata nggak pengen ke Tanah Abang karena terlalu padat dan seterusnya. Nah, kalau pedagang Tanah Abangnya pindah di depan Hero mamanya, di dekat rumah kita, jelas baju-baju Tanah Abang ada di situ pada tiap hari Sabtu atau hari Minggu. Saya yakin ibu-ibu yang biasa seneng belanja kayak gitu, bangunnya pagi-pagi di hari Sabtu Minggu karena ingin belanja di pasar-pasar dadakan yang murah itu. Jadi saya pikir banyak hal yang bisa dikerjakan, dan kalau bicara tentang peraturan dan masalah aktivitas pedagang kaki lima, kami lebih menyampaikan bahwa peraturan sudah sangat cukup, bahkan berlebihan. Kemudian permasalahan kaki lima itu hanya butuh perlindungan dan kenyamanan berusaha untuk keluarga, dan saya pikir sudah waktunya pedagang kaki lima diajak berdiskusi mencari solusi, bukan kemudian hanya menjadi pihak-pihak atau orang-orang yang harus diminta patuh dengan aturan yang ditetapkan tanpa diajak bicara. Saya pikir itu. Terima kasih atas undangan, waktunya, dan mohon maaf apabila hal-hal yang kami sampaikan mungkin tidak seperti yang diharapkan, yang harus kami paparkan, tetapi bagi kami peraturan sudah sangat cukup. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah melaksanakan peraturan itu dengan semangat
yang benar atas peraturan itu dibuat. Tapi untuk Bu Yasmin dan mungkin Pak Toro juga menyangkut ketika PKL ini sudah dalam posisi tertentu menguasai wilayah tertentu dan seterusnya, kemudian melebar apa yang dilakukan oleh asosiasi. Jadi gini Bu, kami sepakat bahwa proses untuk membangun asosiasi ini adalah proses memberikan penguatan kepada teman-teman kaki lima yang mungkin levelnya masih survive dan seterusnya. Nah, kalau kemudian sampai pada dia melanggar aturan dan seterusnya, ini kan kadang-kadang yang kita perlu cermati bersama, peraturan itu adanya kapan, kemudian dalam proses membuat aturan itu seperti apa, mereka terlibat atau tidak. Ini jelas-jelas kita rasakan betul ketika kemudian Pemda membuat aturan tanpa kita terlibat di dalamnya. Tapi kalau bicara bahwa ada penguasaan lapak dan seterusnya, alhamdulillah dalam konteks asosiasi kami tidak sedang melakukan hal yang seperti itu. Artinya malah kami berhadapan dengan kelompok-kelompok penekan seperti preman dan seterusnya. Ketika komunitas ini bergabung dengan kita dan kemudian mereka merasa terganggu dengan yang seperti itu, tim kami ada satgas kami yang kami siapkan untuk turun melakukan negosiasi komunikasi dengan kelompok-kelompok itu. Satu prinsip yang kami kembangkan adalah bagaimana pedagang kaki lima ini membantu diri sendiri bersama-sama. Jadi bantulah diri Anda sendiri itu bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Jadi kalau tadi yang disampaikan di pengantar pembukaan tadi bahwa semua selesai, kalau saya mampu menyelesaikan, di APLI kami tidak mengajarkan itu. Kami di APLI menyampaikan bahwa saatnya kita membantu diri sendiri bersama-sama. Artinya ayo sesama PKL kita kompak dan seterusnya. Dan alhamdulillah salah satu yang kami lakukan pembinaan teman-teman dari pedagang di bakso umpamanya, ketika ada masalah dengan daging mahal dan seterusnya, kita selalu sampaikan salah satu kekuatan organisasi ketika kamu punya database yang benar. Nah, ketika kemudian database-nya benar, kita komunikasikan. Dua tahun yang lalu teman-teman dari Asosiasi Pedagang Mie Bakso mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan kuota impor daging, dan itu didistribusi ke teman-teman di provinsi umpamanya. Nah, memang kami harus akui tidak semua orang baik, tidak semua orang bisa amanah ketika sudah mendapatkan peluang. Nah, kemarin ada masalah, salah satu teman ketika kemudian kok ternyata bisa kayak gini, agak lupa daratan gitu kan. Ya kita yang hajar kok. Alhamdulillah ya sudah kita selesaikan. Kami yang mendorong dia untuk kita laporkan ke polisi. Artinya ya walaupun Anda kawan, tapi kalau akan merusak yang lain, ya kami harus dengan tersenyum membunuh Anda sendiri gitu kan. Artinya kami siap untuk kemudian berhadapan atau membunuh teman sendiri dengan tersenyum karena untuk keperluan bersama. Karena satu orang ini bermasalah, bisa jadi kemudian akan ada plat di jidat kami bahwa ente dikasih kepercayaan pasti nggak bisa, karena ketika kami harus memotong itu, ya kami merasa bahwa ke depan kami lebih berhati-hati. Sehingga ini ada program-program yang lain yang kemudian kita lakukan. Jadi mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Penguasa lokal itu memang bagian yang suka atau tidak suka, Mas. Saya pikir kita sebagai pendatang baru gitu kan, ibarat kata kita republik dilahirkan 17 Agustus, itu kita tidak bisa lepas dari 9 raja-raja penguasa lokal yang kemudian menjaminkan untuk Indonesia bisa berdiri dengan kekuatan keuangan kan gitu, dengan kekuatan wilayah. Artinya tidak bisa dengan serta-merta kita bicara demokrasi dan kemudian mematikan keberadaan dari 9 raja besar yang waktu itu anak-anaknya itu ketemu sama Soekarno untuk kemudian sepakat ayo disupport.
berapa aset kerajaan untuk kemudian supaya Indonesia bisa berdiri. Artinya ada penguasa lokal yang memang itu sudah berjalan. Saya pikir silaturahmi, komunikasi itu bagian yang sangat baik untuk menyelesaikan, dan kami memang untuk hal-hal yang kayak gitu kami lebih suka memang kita harus mengalah, datang, ketemu, ngobrol. Karena kadang-kadang kalau kami kebetulan kalau seperti kasus ada urusan satu kawasan ini harus dibersihkan dan seterusnya, yang pertama kami lakukan adalah kami harus tahu dulu agendanya akan dijadikan seperti apa. Yang untuk gedung-gedung menyediakan tempat makan untuk PKL dan seterusnya. Sebenarnya kalau saya lihat yang kayak gini kan, kalau di informasi dari anak saya sih, ada food truck yang dia bentuknya truk jual makan pindah kemana-mana. Nah kalau kita bicara lahan parkirnya perkantoran itu kemudian boleh buat jualan tapi dia harus bawa mobil, dia tinggal bayar parkir atau bayar parkir plus, saya pikir solutif. Artinya mereka tidak perlu keluar dari gedung, cukup di lantai berapa karena ada 3 mobil, 1 mobil warung Padang, warung Tegal, 1 mobil warung apa gitu kan. Saya pikir teman-teman harus menyediakan mobil dan kemudian bayar parkir yang 1 jam mau 5.000 atau berapa ribu pun itu juga bisa dilakukan. Sama seperti kalau kita lihat di mall ada tempat parkir khusus untuk cuci mobil gitu kan. Nah sebenarnya cukup dengan kayak gitu selesai, dan membiasakan untuk makan di ruangan kantor, tidak kemudian harus makan di luar. Bukan Anwar kan, bukan anak warung tapi anak rumahan. Saya pikir itu, mantan saya kalau ada berlebihan.